Sudah. Apakah PPT saya terlihat, teman-teman? Sudah terlihat. Terlihat tidak ya? Terlihat. Oke. Mari Davin kita mulai. Ya baik. Terima kasih untuk waktunya. Kami akan mempresentasikan dengan judul Eksplorasi Etnomatematika pada Permainan Tradisional Babangga dari Kalimantan Selatan dan penggunaannya dalam pembelajaran. Kami kelompok 1 terdiri dari saya sendiri, Davin Ferdinanda, NIM 17141417, dan rekan saya, Maria Horika, 17141476, dan yang ketiga, rekan saya, Kristina Putri Nunggrahini, NIM 1714141090. Pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu ada 5. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, tujuan penelitian. Yang ketiga, metode penelitian. Dan yang keempat, hasil dan pembahasan. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Langsung saja, pokok bahasan yang pertama itu latar belakang. Latar belakang dari kelompok kami yaitu Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki beragam budaya dan suku, bahasa daerah, dan permainan tradisional yang di dalamnya terdapat unsur matematika. Permainan tradisional Babangga semakin hari semakin hilang, ditelan zaman, harus dilestarikan mengingat banyak manfaat yang dapat diambil dari permainan tersebut. Salah satunya adalah keterkaitan dengan konsep matematika. Selanjutnya, pada permainan Babangga terdapat unsur matematika yang dapat digali, yaitu konsep geometri dan peluang. Oleh karena itu, kami peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Eksplorasi Etnomatematika dalam Permainan Babangga yang berasal dari Kalimantan Selatan dalam pembelajaran. Tujuan penelitian dari kelompok kami ada 2, yaitu yang pertama, mengkaji aspek-aspek matematika yang ada dalam permainan tradisional Babangga, dan yang kedua, mengimplementasikan dalam rancangan pembelajaran matematika kedudukan titik terhadap lingkaran. Selanjutnya, dalam penelitian kami terdapat metode penelitian. Metode penelitian kami yaitu deskriptif eksploratif, karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi etnomatematika pada permainan tradisional. Pembahasan penelitian ini dituangkan secara kualitatif atau menggunakan uraian kata-kata. Untuk teknik pengumpulan data yang kami pilih yaitu menggunakan observasi, simulasi, dan juga dokumentasi. Selanjutnya, mengaitkan permainan tersebut dengan pembelajaran matematika tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Kedudukan titik terhadap lingkaran pada permainan ini dapat diamati pada tahap-tahap permainan. Terdapat tahap baka kajian, yaitu undas pemain yang paling dekat dengan garis lingkaran akan menjadi pemain pertama pada tahap berikutnya. Untuk selanjutnya, yaitu mengenai hasil dan pembahasan. Babangga merupakan salah satu permainan tradisional Indonesia yang berasal dari Kabupaten Tapin, Kota Margasari, dengan jarak kira-kira 140 km dari Banjarmasin. Pada saat musim karet berbuah, anak-anak ramai mencari dan mengumpulkan buah karet. Buah karet inilah yang nantinya digunakan untuk main babangga tersebut. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah permainan babangga. Yang pertama,
Baka kajian berarti melemparkan undas ke dalam lingkaran pasangan untuk menentukan pemain pertama, kedua, dan seterusnya yang berhak melempar undas. Ilustrasi dapat dilihat pada gambar yang pertama. Pada gambar yang pertama itu terdapat 3 pemain, sehingga terdapat 3 undas A, undas B, dan undas C. Langkah yang kedua, jika salah satu pemain menjadi pemenang sebagai pelempar pertama, maka berhak untuk memulai permainan terlebih dahulu. Dari ketiga pemain tersebut, nanti kita lihat dari ketiga itu yang mendekati undas yang dilempar dan mendekati lingkaran, maka salah satu dari pemain itu yang akan menjadi pelempar pertama. Langkah yang ketiga yaitu ketika pemain tersebut melempar undas dan undas tidak keluar dari lingkaran, maka masih mempunyai kesempatan untuk melempar. Tetapi ketika undas keluar, maka tidak bisa melanjutkan permainan. Maka permainan dilanjutkan oleh pemain kedua. Pada tahap yang ketiga ini sudah dimulai untuk melempar undas atau melempar undas untuk mengenai pasangan lain. Langkah yang keempat, ketika pemain memukul mengenai pasangan pemain lain dan keluar, maka pasangan tersebut milik pemain tersebut. Begitu juga seterusnya. Pada langkah permainan tersebut, terdapat langkah yang menyebutkan bahwa melempar undas ke dalam lingkaran pasangan untuk menentukan pemain pertama, kedua, dan seterusnya yang berhak melempar undas. Dari langkah tersebut, kita merepresentasikan ke dalam salah satu materi matematika, yaitu geometri, khususnya pada kedudukan titik terhadap lingkaran. Berikut adalah terdapat gambar di mana gambar 1 adalah gambar lapangan permainan babanga ketika kita mempraktekkan permainan babanga dalam lapangan permainan. Lalu gambar 2 adalah representasi lapangan permainan babanga. Seperti pada gambar terdapat 3 titik berwarna merah, di mana gambar tersebut adalah eksplorasi permainan babanga dengan materi kedudukan titik terhadap lingkaran. 3 titik tersebut merupakan kemungkinan kedudukan titik terhadap lingkaran, yaitu titik berada di dalam lingkaran, di luar lingkaran, ataupun tepat pada lingkaran. Karena penentuan permainan pertama, kedua, dan seterusnya dilihat berdasarkan letak titik terdekat dengan lingkaran, maka hal yang perlu diketahui kedudukan titik tersebut dengan membuat sebuah sumbu kartesius dan menentukan titik tersebut. Selanjutnya dapat diketahui kedudukan titik tersebut terhadap lingkaran, yaitu dengan salah satu rumus berikut. Kedudukan titik terhadap lingkaran dengan bentuk umum x kuadrat ditambah y kuadrat tambah ax tambah bx tambah c sama dengan 0. Bentuk persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus bx plus c sama dengan 0 memiliki titik pusat di negatif 1/2a, negatif 1/2b dengan jari-jari R sama dengan akar kuadrat dari min negatif 1/2a ditambah kuadrat dari negatif 1/2b dikurangi c. Letak suatu titik terhadap lingkaran yang memiliki bentuk umum tersebut dapat dilihat seperti berikut. Ketika titik berada di dalam lingkaran, maka x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus bx plus c kurang dari 0. Ketika titik terletak pada lingkaran, maka x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus bx plus c sama dengan 0. Dan ketika titik terletak di luar lingkaran, maka x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus bx plus c lebih dari 0. Baik, selanjutnya yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa permainan tradisional babanga yang berasal dari Kalimantan Selatan mengandung etnomatematika, yaitu unsur budaya yang terdapat dalam pembelajaran matematika. Salah satu materi yang kami temukan dalam penelitian ini terkait dengan kedudukan titik terhadap lingkaran, dan yang kedua, rancangan pembelajaran matematika titik terhadap lingkaran.
Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Waktu dan tempat kami persilahkan ke moderator. Ya, terima kasih atas presentasinya kelompok 1. Kemudian sekarang adalah waktunya untuk melakukan tanya jawab dan pembahasan dari kelompok pembahas. Mungkin bisa pembahasan dulu dari kelompok pembahas. Waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, saya ingin bertanya, apakah bisa dijelaskan kembali bagaimana menentukan pemenang akhir dari permainan ini? Terus yang kedua, bagaimana menentukan peluang pemenang melalui kedudukan titik terhadap lingkaran? Terima kasih. Ini kita langsung jawab atau kita diskusi dulu, Sin? Bisa, kalau mau didiskusikan dulu, nggak apa-apa. Waktunya untuk ini 10 menit. Oke, Sin. Saya usul mengingat waktu, semua Iya, menyampaikan pertanyaan dulu aja semua, bertiga. Kemudian nanti siap-siap membahasnya dan segera aja ya, spontan aja siapa yang punya gagasan menjawab aja, nanti yang lain bisa menambahkan atau memperjelas lagi. Biar enggak waktunya hemat dan juga enggak banyak diem gitu kan. Ya, oke, makasih. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, saya dari bertanya kelompok ke kelompok 1. Ya, Baik, silakan. saya lanjutkan ya, Kak. Ya. Saya ingin bertanya, tadi kan ada pada tahap pertama itu ada pelemparan undas ya, kalau tidak salah. Nah, saya ingin bertanya terlebih dahulu itu jarak pelemparannya itu kira-kira berapa ya? Mungkin 1 meter atau berapa meter itu. Lalu saya juga ingin bertanya itu untuk implementasinya itu seperti apa ya? Maksudnya gini, misalnya perhitungannya itu seperti apa? Ataukah itu nanti jarak pusatnya itu dari ketika menghitung undasnya, kan tadi titik-titik itu kan undas itu tadi. Nah, cara perhitungannya itu seperti apa ya? Misalkan gini, bisa dimasukkan jaraknya seperti itu, Kak. Apakah bisa dipahami pertanyaan saya, Kak? Ya, terima kasih. Bisa. Baik, saya akan bertanya, saya dari kelompok 5, akan bertanya kepada kelompok 1. Jadi pertanyaan saya itu, gimana, bisa nggak, menjelaskan kembali itu tadi, implementasinya, kalau bisa, apakah ada implementasinya terhadap, pembelajaran pada lingkaran? Apakah seperti itu maksudnya? Bisakah menjelaskan kembali gimana? Gitu. Apakah bisa dipahami? Atau yang nggak jelas mananya Mas gitu ya, jangan suruh jelaskan ulang nanti habis waktunya. Ya, yang nggak jelas yang mana gitu, biar kelihatan kalau memperhatikan dengan ya gitu kan. Kalau bisa implementasinya seperti apa terhadap pembelajaran lingkaran, kedudukan titik terhadap lingkaran itu implementasinya seperti apa gitu. Kalau dalam pembelajaran sampai. Ya, sudah membaca artikelnya lengkap belum, Mas Fikri? Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, jadi harapan saya pembahasnya itu membaca, perhatikan, kemudian nanti kalau ada yang belum jelas boleh, tapi
nggak jelasnya itu bagaimana gitu ya. Jangan jelaskan ulang, nanti 15 menit lagi gitu kan. Ya. Apakah pertanyaan dari kelompok pembahas sudah selesai? Sudah, Sina. Ya, saya ulangi ya pertanyaan yang pertama itu dari Mbak Lia. Bagaimana? Langsung aja, sorry, langsung aja dijawab spontan. Kita diskusi rileks aja ya, diskusi terbuka lah, jangan terlalu terbebani. Ya, Pak. Bisa enggak jawab pertanyaan bagus atau enggak, pokoknya ingin tahu, kemudian punya ide, keluarkan gitu aja, nggak usah. Karena singkat waktunya ini. Oke. Oke, Pak. Oke, di sini saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan yang kedua tadi dari Ludovika ya kalau nggak salah. Nah, itu untuk jaraknya kita melempar, itu tuh ada jaraknya. Jaraknya itu kalau seingat saya itu 3 meter. Benar nggak ya teman-teman? Yang kelompok 1. 3 Ya. meter. Nah, terus untuk diameter lingkarannya itu 40 cm. Gitu. Nah, terus untuk apa tadi, Din? Yang kedua pertanyaannya? Implementasinya seperti apa? Dia tadi tanya. Iya. Iya, implementasinya seperti apa? Nah, untuk implementasinya itu jadi semisal kita melempar melempar undas ke lingkaran itu, dari semisal ada 3 pemain nih. Nah, itu nanti dari ketiga pemain itu dilihat yang paling mendekati lingkaran itu pemain yang pertama, kedua, atau ketiga. Nah, nanti semisal untuk mau digunakan untuk menghitung jaraknya itu, nanti kita menghitung dari jarak undas itu terhadap lingkaran. Gitu. Ada tambahan mungkin dari teman-teman? Saya mau menjawab. Oh ya, mungkin Itin ada mau nambahin. Ya, mau nambahin sekalian mungkin bisa menjadi jawaban oleh Mas Fikri ya tadi kalau nggak salah, terkait implementasinya terhadap lingkaran. Dalam artikel kami sudah menjelaskan dan sudah memberikan contoh bagaimana menghitung titik tersebut dan jaraknya. Jadi dalam artikel yang sudah kami buat, di situ terdapat beberapa rumus untuk dapat menghitung jarak titik tersebut dengan lingkaran. Selain itu, dalam artikel kami juga sudah memberikan contoh. Di situ bisa dilihat, mungkin saya bisa share screen aja ya terkait artikelnya untuk menjawab pertanyaan. Nah, sudah terlihat teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Tin. Di sini kami mengambil sumbu kartesius ini yang berwarna merah. Nah, untuk sumbu kartesius ini kami buat lingkarannya melewati sumbu Y dan juga persamaannya kami buat X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah X dikurang 4Y ditambah 2. Lalu biji undas tersebut berada di titik 2,1. 2,1 yaitu terletak pada di sini. Jadi kita memberikan contoh bahwa titik undas yang sudah dilemparkan berada di sini, lalu kami hitung ternyata dengan titik undas 2,1 ini, titik tersebut
berada di luar lingkaran. Sebenarnya bisa saja ketika kita menggeser sumbu kartesius ini, begitu. Apakah menjawab? Baik, Kak. Sudah menurut saya. Terima kasih, Kak. Baik, kalau menurut saya sudah cukup, tapi kalau semisal itu apa namanya diterapkan di apa ya di apa dalam pembelajaran itu kira-kira untuk menentukan apa ya posisi itu secara akurat itu gimana kayak apa ya kan di dunia nyata kan kita nggak tahu kayak koordinat secara pasti gitu. Nah ya ya bisa aja dikira-kira gitu kan. Nah untuk apa ya untuk implementasinya terhadap pembelajaran itu tadi seperti itu. Nah, kalau semisal kalau diterapkan dalam dunia nyata, apakah bisa gitu? Maksudnya biar anak-anak itu bisa apa ya? Bisa jelas apakah bisa ditangkap maksud saya? Ya, saya mau menambahkan saja, mungkin dari artikel yang sudah kami buat, sumbu kartesius itu kami buat sesuai hasil diskusi kita, diletakkan sebelah mana. Tapi mungkin untuk pembelajaran bisa saja sumbu kartesius berada pada panjang batas dari lapangan dan juga lebarnya, jadi pas dengan garisnya gitu. Jadi untuk mematenkan bahwa sumbu kartesius itu adalah panjang dari lapangan dan lebar dari lingkaran. Dari situ kan nanti kita bisa menentukan jarak dari titik satu dan titik lainnya, lalu kita bisa ketika undas dilemparkan, maka kita sudah mengetahui di titik mana undas itu berada. Gitu. Mungkin teman-teman bisa menambahkan? Kalau dari saya ya sama-sama kayak yang dikatakan Itin gitu. Untuk mempertegas saja sih, maksudnya kayak ya implementasi yang di apa namanya yang di permainan ini itu dilihat dari jarak yang kita ambil ketika pemain itu melemparkan undasnya gitu. Terus untuk pertanyaan selanjutnya yang dari Mbak Lia, Davin mungkin mau menjawab. Nah, ini yang pertanyaan yang pertama, saya mau menjawab singkat aja ya. Pertanyaannya tadi kan, apakah bisa dijelaskan pemenang permainan ini dan bagaimana peluang pemenangnya? Jadi gini, misal ada 3 pemain A, B, dan C, itu nanti masing-masing pemain harus memiliki modal masing-masing, misal mereka masing-masing mempunyai modal 5 biji. Nah, 5 biji itu nanti ya ditaruh di dalam lingkaran. Nah, itu nanti yang akan diperebutkan oleh ketiga pemain itu. Nah, jadi pemenangnya nanti yang pertama itu melempar, siapa yang paling terdekat ke lingkaran itu nanti yang menjadi urutan pemain pertama, kedua, dan selanjutnya. Setelah bisa ditentukan urutan pemainnya, nanti pemain pertama mulai melempar dengan undasnya itu biar bisa mengeluarkan biji yang ada dalam lingkaran itu. Jadi nanti bergiliran, muter gitu, nanti jadi siapa yang paling banyak itu yang menang. Jadi kalau udah habis, itu yang paling banyak itu yang menjadi pemenangnya. Singkatnya seperti itu penjelasan dari saya. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin? Baik, saya mau menjawab nomor 1 ya.
apakah bisa dijelaskan pemenang dari permainan ini dan bagaimana peluang pemenangnya? Jadi saya mau menjelaskan secara singkat. Pemenang dari permainan ini, misal ada 3 pemain, misal A, B, C, mereka mempunyai modal 5 biji, masing-masing mempunyai modal 5 biji. Nah, 5 biji itu nanti yang akan diperebutkan untuk ketiga orang itu. Jadi 5 biji itu ditaruh di dalam lingkaran. Setelah ditaruh di dalam lingkaran, nanti masing-masing melempar undas yang paling mendekati lingkaran, nanti yang menjadi pemain pertama, selanjutnya yang kedua, pemain kedua, dan seterusnya. Nanti jika sudah ditentukan pemain pertama, kedua, dan ketiga, selanjutnya mulai melempar bagaimana cara mengeluarkan biji tersebut memakai undas dengan cara melemparnya. Nah, setelah melempar, nanti siapa yang bisa mengeluarkan dan mendapatkan paling banyak itu nanti yang menjadi pemenang. Mungkin kurang lebih penjelasan singkat saya seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang mau. Untuk tambahan aja, jadi misal ada pemain pertama melempar dan undasnya itu berada di dalam lingkaran, nah maka pemain itu masih bisa melakukan permainannya lagi. Tetapi ketika dia melempar undas dan undasnya itu keluar dari lingkaran, maka pemain itu dianggap mati dan bergantian dengan pemain kedua. Begitu juga seterusnya. Gitu. Mungkin ada tambahan dari Itin. Saya rasa penjelasan dari Gavin dan Rika cukup jelas, dan mungkin untuk teman-teman yang masih kebingungan, dalam video kami juga sudah mempraktekkan bagaimana permainan gagangla itu berjalan. Jadi mungkin bisa dilihat kembali dalam video yang sudah kami buat. Terima kasih. Sudah, apakah ada pertanyaan lagi? Dari kelompok 1 sendiri, apakah masih ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada, Sina. Mungkin dari teman-teman pembahas, apabila masih ada yang masih bingung, silakan ditanyakan. Maaf Kak, mungkin sedikit memastikan ya Kak. Kan tadi waktu melempar undas ketika dia tidak di dalam lingkaran, berarti kan dia tidak lanjut main gitu kan, bergantian dengan kelompok yang satunya. Berarti kalau misal masuk dalam lingkaran, itu lanjut bermain satu kali lagi gitu Kak? Ya, jadi untuk ketika dia melempar undas dan itu masuk di dalam lingkaran, maka dia masih memiliki kesempatan untuk melempar undas lagi. Gitu. Iya. Sudah paham Kak, sepertinya. Sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih. Baik, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan dari kelompok pembahas dan sudah selesai penjelasan dari kelompok penyaji, maka saya berikan waktu 5 menit untuk Pak Adi maupun Pak Andi memberikan tanggapan kepada kelompok. Waktu dan tempatnya persilakan. Ya, oke. Ini karena yang giliran pertama ya, jadi polanya seperti apa masih perlu dipahami. Kebetulan ini juga ada adik-adik angkatan 19 ya. Nggak apa-apa, ini udah bagus. Nanti semakin lancar lagi ya caranya. Oke. Kemudian kalau saya lihat ini dari kajian etnonya, kalau yang kasat mata ya, yang kelihatan di gambar memang lingkaran ya. Kemudian ada juga peluang ya. Jadi cuma ini yang dibahas yang lingkaran ya sebetulnya ya.
Yang karena etno kita kan banyak peluang. Tapi kalau yang materi ini mau digarap peluangnya itu, saya kira menarik juga kalau ada yang mau nulis skripsi atau apa. Dan nanti dicari distribusi peluangnya ya, variabel randomnya. Sudah kenal belum variabel random itu? Kenal nih nggak gitu doang ya, kebanyakan yang gitu. Jadi kalau variabel randomnya kan nanti banyaknya apa? Banyaknya melempar atau apa, sehingga pertanyaannya nanti berapa peluang seorang itu untuk memenangkan apa permainan itu menarik saya kira. Jadi komen saya umum juga, permainan tradisional itu dari segi idenya sebenarnya tidak usang ya. Mungkin karena dia tidak, istilahnya apa, tidak menyesuaikan perkembangan zaman. Artinya sesuatu akan hilang itu kan kalau nggak berevolusi, tidak melakukan penyesuaian. Coba kalau permainan ini dibawa ke dalam apa software gitu ya, atau aplikasi atau program, itu masih menarik ya kira. Di situ ada randomnya juga, fenomena random. Kemudian tadi dibahas persamaan lingkaran ya, sama lingkaran. Tadi didiskusikan di mana menaruh apa sumbu ya, atau titik 0,0, titik O, titik asal, titik origin. Jadi kalau matematik itu secara alamiah, naluriahnya itu dia melakukan penyederhanaannya. Jadi bukan apa ya, membuat masalah gampang, tapi masalah yang rumit tapi direpresentasikan secara sederhana, sesederhana mungkin. Agar lebih persamaannya sederhana, ditaruh di mana itu mestinya sumbu pusatnya itu? Davin misalnya, di mana Davin? Oh iya Pak. Di mana kita naruh sumbu pusat agar diperoleh persamaan yang paling sederhana? Di tengah-tengah lingkarannya Pak. Di pusat lingkarannya, ya betul. Kan lingkarannya cuma satu, toh? Iya Pak. Nah, kalau lingkarannya ada beberapa, karena sistem sumbu koordinatnya cuma satu, ya cuma milih salah satu, di mana yang ditaruh pusatnya ya, 00 ya. Nanti yang lainnya tinggal menyesuaikan. Tapi kalau tadi naruhnya nggak di 00, memang persamaannya jadi lebih sedikit rumit ya. Kalau ditaruh di 00 gimana masalahnya? Ada masalah lain atau enggak kira-kira? Tapi kenapa kok nggak di 00 saja gitu? Mungkin bisa Pak, tapi masalahnya begini-begini ya, bisa juga. Gimana kira-kira? Sebenarnya bisa Pak, tapi kemarin tuh kami membuat gambarnya sumbunya dibikin lurus gitu, jadi nggak melewati. Sumbu harus lurus. Emang kalau lewat pusat nggak bisa lurus ya? Bisa Pak. Maksudnya gimana? Mengikuti gambar lapangannya. Rencana. Mengikuti gambar lapangannya. Iya. Oh, terus kamu naruh sumbunya di sudut lapangan ya? Iya Pak. Artinya lapangannya kamu taruh di kuadran pertama gitu? Iya Pak. Kuadran pertama dari Kartesius ya? Ya boleh juga sih. Pertimbangannya apa? Tapi kenapa kok ditaruh di situ? Atau bisa jadi ini cuma alasan yang lain ya, misalnya saya cuma ngarang aja sih. Kalau saya naruhnya di pusat lingkaran nanti persamaannya sederhana Pak, dan hasil penelitian kami kelihatannya kurang canggih, itu bisa jadi ya. Kan kadang khawatir ya, karena apa namanya,
Dan kata canggih sebenarnya masalah sederhana, karena biar nggak terlalu sederhana, biar nggak tak canggih, taruh di situ. Karena matematika itu sebenarnya yang rumit jadi sederhana, itu bagus. Oke. Oke, kemudian kalau kelompok 1 saya amati cukup aktif ya ini ya, presentasi diskusinya, konsultasinya, sehingga secara tulisan sudah lebih cukup rapi, cukup jelas. Cuma itu tadi mungkin persamaan lingkarannya di situ, dan ya kalau untuk pembelajarannya istilahnya untuk ilustrasi pembahasan topik lingkaran gitu ya. Karena kita mengeksplor itu bisa jadi gini caranya. Dengan konteks itu Anda kemukakan sebuah pertanyaan matematika gitu yang jawabnya itu secara matematis juga, masalah matematis. Kira-kira apa pertanyaan yang bisa dilontarkan selain yang sudah Anda bahas itu? Kalau itu dianggap konteks, Anda buat soal cerita, itu apa kira-kira soalnya? Bisa nggak? Sama teman lainnya, sama selain David. Christine ya. Coba apa Christine? Bisa nggak kamu buat pertanyaan kontekstual terkait permainan itu? Konsepnya terserah, bisa lingkaran, bisa apa. Mungkin ini Pak, lebih ke apa, langsung diberikan gambarnya gitu, terus nanti ada penjelasan kayak menceritakan dulu, lalu memberikan permasalahannya gitu Pak. Iya, pertanyaannya apa kira-kira? Atau yang satunya siapa? Horika, kamu punya Ya Pak, pertanyaan saya. nggak? Yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari gitu Pak maksudnya. Terkait permainan itu, kamu nggak usah mikirkan konsep apanya dulu, nggak tahu, terserah. Tapi pertanyaannya dilontarkan gitu. Kira-kira apa? Ini Zoom-nya nggak habis-habis ya, baru pertama kali mungkin ya. Yang bikin siapa ini? Akunnya siapa Zoom-nya? Nanang ya? Iya Pak. Kamu baru bikin pertama kali, Nah? Iya. Iya. Iya Pak. Baru dipakai ini ya. Ryan pertama ini. Kalau pertama nggak habis-habis ya, ini Pak. sampai nanti sore nggak? Yang buat habis. Saya buat 2 jam Pak. Oh kamu bayar akunnya ada nggak? Enggak Pak. Gratis tapi lah. Di pengaturannya ada kok Pak. Iya Pak. Di pengaturannya ada kok Pak. Makanya udah 743 kok orang tak nanti. Ya, jadi pesan saya itu ya, kalau Anda mau nge-explore, Anda membuat soal kontekstual itu, kalau ada konteks ya, ini konteks permainan, kita itu sudah terbiasa terbelenggu oleh kotak-kotak konsep-konsep ya. Makanya saya tadi mintakan coba kalau Anda asik main di situ, lontarkan pertanyaan apapun, jangan Anda terbebani oleh ini konsep apa, ini akan dijawab dengan konsep apa, itu lupakan dulu, apapun konsepnya. Nah, itu nanti akan lebih realistis biasanya pertanyaannya, dan nanti anak dalam menjawabnya strateginya itu bisa macam-macam. Kenapa anak dibilang nggak bisa macam-macam? Kadang karena gurunya sudah pikirannya tertuju ke kuncinya itu, jawabnya nanti gini, gitu kan. Soalnya pun dipaksa diarah-arahkan ke situ, gitu kan. Nanti kurang bebas lagi dalam menjawab pertanyaan itu. Ya, oke. Saya kira itu untuk kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Andi tanggapannya. Apakah ada tanggapan lain Pak Adi?
Terima kasih. Saya rasa tidak cukup. Bisa dilanjutkan. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok penyaji dan teman-teman pembahas, kemudian dosen yang telah memberikan tanggapan. Presentasi dari kelompok 1 mungkin sudah cukup. Terima kasih. Selamat pagi.